warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendy Setiawan ingin menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Tahukah kamu, apakah kamu pernah marah kepada temanmu? Setiap orang pasti pernah marah, namun tahukah kamu marah yang berlarut-larut dapat memicu berbagai masalah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengatasi marah agar kita terhindar dari berbagai masalah. Salah satunya dengan mengontrol diri kita. Pada bab ini akan dijelaskan tentang perilaku godop, kontrol diri, dan berani membela kebenaran. Simaklah pelajaran ini dengan seksama. Menghindari perilaku godop. Godop berasal dari bahasa Arab yang berarti keras, kasar, dan padat. Godop dalam istilah bahasa Indonesia disebut marah. Orang yang suka marah atau pemarah disebut godop. Antonim atau lawan kata godop adalah ridho dan hilm, yang berarti rela dan murah hati. Marah selalu mendorong manusia berperilaku keras, kasar, dan jahat karena menganggap dirinya sendiri yang paling benar, sementara orang lain selalu dipandang bersalah. Dalam Islam, orang yang memiliki sifat pemarah termasuk dalam kelompok orang yang memiliki iman lemah. Orang yang kuat sesungguhnya bukanlah orang yang memiliki otot dan tenaga yang besar, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya tatkala marah. Bila kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan hidup kita dan orang lain. Oleh karena itu, sebagai muslim seharusnya senantiasa berusaha memaafkan kesalahan orang lain sekalipun kita tidak bersalah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Contoh garap. 1. Kesal atau jengkel merupakan efek dari rasa kekecewaan karena terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan manusia. 2. Mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Marah dalam bentuk ini bisa menghilangkan kesal, namun sangat berbahaya bagi orang yang mendengar. 3. Diam dan bermuka masam. Fenomena marah berasal dari hati yang kesal dan dongkol terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tata cara seperti ini belum termasuk cara pengendalian marah yang baik, karena diam 1000 kata dan bermuka masam masuk ke dalam kategori marah. 4. Memalingkan pandangan dan tidak tegur sapa adalah fenomena ketidakpuasan terhadap seseorang dan ini masuk ke dalam kategori marah. 5. Memukul dan menghancurkan. Ini adalah tingkat kemarahan yang fatal karena telah merusak barang atau melukai tubuh orang. Dampak negatif perilaku godop. A. Rusaknya hubungan baik dengan orang yang kita marahi karena ucapan dan kata-kata kasar yang kita lontarkan pada saat marah bisa menyinggung hati orang. B. Menambah musuh. Semakin sering kita marah dengan orang, semakin banyak musuh yang membenci dan siap penghancuran kita. C. Lelah fisik dan mental. Pada saat kita marah, otot-otot kita bekerja lebih keras, sehingga akan mudah lelah dan akan mudah sakit. D. Jauh dari rezeki. Seorang pemarah akan dijauhi teman ataupun orang-orang di sekitarnya. E. Terjalin hubungan yang terpaksa dan semu. Menghindari perilaku godop. A. Menarik napas dalam-dalam dan mencoba meredakan emosi sambil membaca istighfar. B. Menahan marah dan mengalihkannya. C. Belajar memiliki sikap lapang dada. Membiasakan perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk perlawanan terhadap dorongan nafsu kepada perbuatan buruk itulah yang dimaksud dengan kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Mengapa seseorang harus menjaga nafsu? Karena tidak semua nafsu mengajak kepada kebaikan. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia yang selalu berinteraksi dengan sesama dan dalam berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dibutuhkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa. Tidak semua manusia bisa memahami kita atau sebaliknya. Cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol dalam kehidupan sehari-hari. A. Mengetahui hukum dan akibat dari setiap perbuatan. Setiap ucapan dan perbuatan seorang mukmin hendaknya berdasarkan ilmu pengetahuan agama, karena semua itu ada aturannya dalam agama. B. Memikirkan risiko dan dampak negatif dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. C. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. D. Menahan emosi ketika marah. Sifat marah seringkali muncul jika seseorang merasa terusik ketenangannya, tersinggung dengan ucapan dan tingkah laku orang lain dan merasa terzolimi. Rasulullah SAW akan marah jika urusan agama direndahkan. 3. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan sikap kontrol diri. A. Faktor internal. Faktor internal adalah usia dan pengalaman. Seiring dengan bertambahnya umur, seseorang dan pengalaman yang banyak, maka semakin baik pula orang tersebut dalam mengontrol dirinya.
B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, yaitu orang tua, ataupun lingkungan. Orang tua menerapkan kedisiplinan sejak dini secara konsisten dengan konsekuensi yang nyata. Maka dengan itu, sikap konsisten yang ditekuninya akan tertanam di dalam diri anak sehingga mampu mengendalikan diri dengan baik. 4. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Kontrol diri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang, baik direncanakan maupun spontan, untuk mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Mengendalikan diri termasuk salah satu aspek yang sangat penting dalam mengelola kecerdasan emosi atau emotional quotient. Contoh perilaku sikap kontrol diri. A. Menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang tinggi. Seorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata dan perilaku. B. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan cara untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. C. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Jika seorang muslim dapat mengendalikan emosi yang baik, maka ia akan terhindar dari stres. D. Menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Jika seorang muslim bisa mengontrol diri yang baik, biasanya akan memiliki emosi yang stabil. 5. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Dalam keluarga. 1. Mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabzir atau boros, dan israf berlebih-lebihan. 2. Patuh pada nasihat dan perintah orang tua. B. Dalam masyarakat. 1. Menghindari konflik. 2. Menghargai perbedaan. C. Dalam sekolah. 1. Disiplin. 2. Menghormati guru. Manfaat perilaku sikap kontrol diri. Mengendalikan hawa nafsu, mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari tenggelam dalam kenikmatan dunia seperti sifat rakus, selalu berada pada jalan yang lurus. Berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah, berarti berani dan teguh pendirian. Dalam kitab Lisanul Arab, syaja'ah berarti teguh dalam menghadapi kesulitan. Menurut istilah syaja'ah adalah sifat hati yang teguh dalam menghadapi kesulitan, baik dalam membela kebenaran atau menghadapi ujian. Tidak hanya berdasarkan kekuatan, karena terkadang orang yang kuat tidak berani membela kebenaran, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. A. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan seseorang bahwa setiap hal yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah, niscaya tidak akan merasa takut. B. Mencintai kehidupan akhirat. Dunia bukanlah tujuan akhir dari seorang mukmin, melainkan sebuah wasilah dan jembatan antara menuju kehidupan akhirat. C. Tidak takut menghadapi kematian. Kematian adalah sebuah keniscayaan, karena semua makhluk hidup pasti akan mati jika ajalnya datang. Manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. A. Manfaat bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. B. Manfaat bagi keluarga. Semua anggota keluarga akan hidup dengan tentram dan nyaman. Mereka tidak akan takut kekurangan materi duniawi, karena segala sesuatu dianggap sebagai kenikmatan sederhana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.